Purbasari. Keduanya sama-sama cantik, tapi sifat mereka jauh berbeda. Purbarara memiliki sifat iri hati dan serakah, sedangkan Purbasari memiliki sifat pemaaf dan bijaksana. Ketika tiba waktunya Prabu Tapa turun tahta, ia menunjuk Purbasari untuk menggantikannya. Hal tersebut membuat Purbarara merasa marah. Bagaimana mungkin Purbasari mengganti ayahanda? Dia ayah anak bungsu. Seharusnya akulah yang lebih berhak menggantinya, ucapnya kepada Indrajaya tunangannya. Dengan cara licik, Purbarara mencoba mencelakai Purbasari. Purbarara menemui seorang tukang sihir yang sangat sakti. "Nenek, tolong bantu aku mendapatkan tahta kerajaan," ucap Purbarara. "Hamba akan bantu semampu hamba," ucap si nenek sihir. Saat malam tiba, si nenek sihir mengirimkan ilmu hitamnya. "Oh, ratu-ratu! Oh, ratu-ratu!" Keesokan paginya, Purbasari mendapatkan tubuhnya bergotol-gotol hitam. "Ah, apa yang terjadi padaku? Mengapa kulit tubuhku berubah seperti ini?" Tutur Purbasari panik. Ketika mengetahui kejadian itu, betapa bahagianya hati Purbarara. Ternyata nenek sihir itu benar-benar sakti. "Ayahanda, Purbasari pasti terkena kutukan. Bagaimana mungkin orang yang terkena kutukan bisa menjadi seorang ratu?" hasut Purbarara. Sang ayah Prabu Tapa tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Purbasari diasingkan ke dalam hutan. "Apa yang telah aku perbuat sehingga aku terkena kutukan seperti ini?" rintih Purbasari sedih. Kini ia hanya seorang diri dalam hutan belantara. Di dalam hutan, Purbasari berteman dengan seekor kera hitam yang bernama Lutung Kasarung. Saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung pergi ke tempat yang sepi untuk bertapa. Tiba-tiba pintalan benangnya terjatuh. "Aduh, benangku terjatuh. Siapapun yang mengambil benang itu untukku. Jika ia perempuan, akan kujadikan saudara. Dan jika ia laki-laki, akan kujadikan suami." Tidak lama kemudian, datanglah seekor anjing hitam mengambil pintalan benang itu untuk diberikan kepadanya. Ia harus menepati janjinya, karena kalau ia tidak menepati janjinya, para dewa akan marah dan menghukumnya. Akhirnya, Dayang Sumbi pun menikah dengan Kumang. Mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang kecil sangat gemar berburu. Ketika ia berburu, selalu ditemani oleh Sumang yang tidak lain adalah ayah kandungnya. Suatu hari, saat ia diminta ibunya untuk pergi berburu mencari seekor hati kijang, dia pun pergi untuk mencari hati seekor kijang. Cuma sepertinya di balik pohon itu ada seekor kijang yang sedang mencari makan. "Cepat kau kejar," kata Sang Kuryang. Sumang tidak mau untuk mengejar kijang itu. Sang Kuryang pun kembali mengulang ucapannya. "Sumang, cepat kau kejar kijang itu. Kalau kamu tidak mau mengejarnya, aku akan membunuhmu dan mengambil hatimu sebagai pengganti hati kijang." Mendengar ancaman itu, Sumang
tidak berinjak sekalipun dari tempatnya, menceritakan semua kejadian yang pada saat itu sudah naik pitas. Bukan kepalang marahnya Dayang Sumbi mendengar cerita itu. Tanpa disadarinya, gayung yang ia pegang dipukulkannya ke kepala Sang Kuryang sampai membekaskan bekas luka. Sang Kuryang pun merasa sakit hati. Ia pun pergi meninggalkan istana. Dayang Sumbi yang tidak menyadari anaknya akan pergi meninggalkannya, ia pun bertapa dan meninggalkan istana. Tahun telah berganti. Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Kepergiannya mengembara menimbulkan rasa rindu terhadap kampung halaman. Ia pun pulang. Setibanya di kampung halaman, ia bertemu dengan seorang gadis cantik. Gadis cantik itu pun tertarik kepada Sang Kuryang. Mereka pun saling mencintai dan menikah. Tapi perasaan mereka bukanlah hal yang benar. Dayang Sumbi pun mengajukan dua permintaan, yaitu membendung Sungai Citarum dan membuat sampan besar. Tapi kedua persyaratan itu tidak bisa dipenuhi oleh Sang Kuryang, yang berarti Sang Kuryang tidak bisa untuk meminang Dayang Sumbi. Ia pun kesal dan akhirnya ia menjebolkan sampan itu dan menendang perahu sampai terbalik. Lama-kelamaan perahu itu menjadi sebuah gunung. Gunung itu dinamakan Gunung di Jawa Barat. Hiduplah seorang putri raja yang cantik bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki kegemaran menenun. Suatu hari ketika ia sedang menenun sambil menikmati pemandangan, pintalan benang yang ia letakkan di pinggir jendela terjatuh dan mengelinding keluar. Dengan kesal ia berucap sesumbar, "Aduh, benangku terjatuh. Siapapun yang mengambilkan benang itu untukku, jika ia perempuan akan kujadikan saudara, sedangkan jika ia laki-laki akan kujadikan suami." Tidak lama kemudian, datang seekor anjing hitam mengambil benang Dayang Sumbi yang terjatuh dan mengatakan kepadanya. Ia pun teringat dengan ucapannya, jika ia tidak menepatinya, para dewa pasti akan marah dan menghukumnya. Ia pun menikah dengan Tumang yang ternyata seorang titisan dewa. Setelah beberapa lama menikah, Dayang Sumbi memiliki seorang anak. Anak itu diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang kecil sangat gemar berburu. Sang Kuryang diminta ibunya untuk mencari hati seekor kijang. Setelah lama berburu, Sang Kuryang melihat seekor kijang di balik pohon. Tumang, sepertinya di balik pohon itu ada seekor kijang. Cepat kau kejar kijang itu, teriak Sang Kuryang. Tumang sudah lelah dan tidak mau mengejarnya. Tumang, cepat kau kejar kijang itu. Jika kamu tidak mau mengejarnya, aku akan membunuhmu. Kerajaan Hati Barat. Hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapang-Agung. Ia memiliki dua orang putri. Si sulung bernama Purbararang dan si bungsu bernama Purbasari. Keduanya sama-sama cantik, tetapi sifat mereka jauh berbeda. Purbararang memiliki sifat iri hati dan serakah, sedangkan Purbasari memiliki sifat pemaaf dan bijaksana. Ketika tiba waktunya, Prabu Tapa turun tahta. Ia menunjuk putri bungsunya Purbasari untuk menggantikan kedudukannya. Hal tersebut membuat si sulung Purbararang merasa iri. Bagaimana mungkin Purbasari menjadi
membuat Purbararang kehilangan akal sehatnya. Dengan cara licik, yang mencoba mencelakai Purbasari. Akhirnya dia menemui seorang tukang sihir yang dikenal sangat sakti. Nenek, tolonglah bantu aku untuk mendapatkan tahta kerajaan. Aku percaya engkau dapat membantuku. Aku akan membayarmu dengan mahal, ucap Purbararang. Hamba akan membantu semampu hamba, ucap si nenek sihir. Saat malam tiba, si nenek sihir mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk mengirimkan ilmu hitamnya kepada Purbasari. Ia mengucapkan mantra-mantra untuk mencelakai Purbasari. Keesokan harinya, Purbasari sudah mendapatkan tubuh bertatal-tatal hitam. Ia tidak mengetahui kenapa tubuhnya tiba-tiba. Oleh karena itu, dia menikah dengan Tumang yang ternyata titisan dewa. Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi binatang dan dibuang ke bumi. Hari-hari telah berlalu. Dayang Tumbi akhirnya mengandung anak Tumang. Setelah beberapa bulan, akhirnya Dayang Tumbi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang yang kecil sangat gemar berburu. Ketika ia berburu suka ditemani oleh seekor anjing yang tidak lain Tumang, ayahnya sendiri. Suatu hari ia disuruh ibunya untuk mencari hati seekor kijang. Ia pergi bersama Tumang. Ketika ia melewati pohon ribunan dan semak belukar, ia melihat seekor kijang yang sedang mencari makan. Tumang, sepertinya di balik pohon itu ada ekor kijang. Cepat kau kejar, teriak Sangkuriang. Ketika itu Tumang tidak terlalu bersemangat untuk berburu. Insya Allah jaga tahu jaga. Ia hanya berdiri di Juara harapan 2. Nilainya 205. Peserta nomor 8. Ada? Simkuring apa? Saya tidak tahu dari mana. Menjelaskan simkuring apalagi nomornya. Juara harapan 1. Jumlah nilai 215. Nomor peserta 1. Ada? Anaknya masih ada? Ibunya masih ada? Lalu nih ya nanti ya. Ketemu Pak Bupati. Juara ketiga. Jumlah nilai 216. Nomor peserta 12. Ada? Mana? Ya. Lalu ya, nanti ketemu. Juara kedua. Nilai 225. Nomor peserta 14. Ada? Ya. Juara Indonesia nih mungkin ya. Sekitar tanggal 2 Mei lah, tanggal 2 Mei. Juara ke-1. Jumlah nilai 229. Nomor peserta berapa? 5. Terima kasih. Dewan Juri Subandi Yuda, Eyang Suryana TSH, Muhammad Eka Suendra SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.